Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftauziana Himilok, kelas C Keperawatan 2019, Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Penanggulangan bencana pada saat prabencana terbagi menjadi dua, yaitu pencegahan dan mitigasi. Yang kedua, kesiapsiagaan. Tindakan pencegahan yang tergolong mitigasi pasif antara lain penyusunan peraturan atau undang-undang, pembuatan peta rawan dan bencana dan pemetaan masalah. Yang kedua yaitu pembuatan pedoman atau standar atau prosedur, pembuatan brosur atau leaflet, poster serta penelitian atau pengkajian karakteristik bencana. Sedangkan yang tergolong tindakan pencegahan mitigasi aktif antara lain yaitu pembuatan tanda-tanda peringatan seperti tanda bahaya, tanda larangan memasuki daerah rawan bencana dan sebagainya. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencegahan bencana, pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat, pemerintah penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah lebih aman, kemudian apa saja kegiatan yang termasuk dalam upaya kesiapsiagaan. Kegiatan kesiapsiagaan antara lain terdiri dari yaitu pengaktifan pos siaga bencana, pelatihan gladi atau simulasi, interisasi dan mobilisasi sumber daya, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu, penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini. Dengan mitigasi dan kesiapsiagaan risiko bencana dapat dihindarkan serta dapat diminimaliskan. Setiap bencana umum memiliki pola atau siklus berulang yang pada dasarnya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada saat bencana disebut dengan tanggap darurat bencana. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008, yang disebut dengan tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi. Yang pertama, pengkajian secara tepat dan cepat terhadap lokasi, kerugian, kerusakan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan dasar perlindungan terhadap kelompok rentan serta pemulihan sarana dan prasarana vital. Dan kata lainnya, tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengarahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna menghindari bertambah korban jiwa. Penanganan bencana pada saat pasca bencana terbagi dalam 2 tindakan utama, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi. Sasaran utama rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan kondisi normal yang lebih baik masyarakat dapat berjalan kembali. Yang termaksud kegiatan rehabilitasi antara lain perbaikan lingkungan dan daerah bencana, perbaikan prasarana dan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pemulihan kegiatan bisnis dan ekonomi serta pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan rekonstruksi bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Yang termasuk kegiatan rekonstruksi antara lain pembangunan kembali sarana dan prasarana dan seperti jalan, listrik, air bersih dan lain-lain. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat seperti tempat ibadah, balai adat, dan lain-lain. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancangan bangun yang tepat, dan penggunaan peralatan yang lebih baik.
Dan tahap bencana dengan rehabilitas dan rekonstruksi yang tepat, dampak bencana dipulihkan dengan cepat, kehidupan masyarakat kembali aman dan selamat. Baik, sekian dari ini video saya. Selamat menonton.